Om Swastiastu, Rahayu, Om Anubadrah Kratawayantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Kami sampaikan selamat datang di kanal YouTube Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Kami hadir untuk menyajikan informasi, edukasi, serta inspirasi tentang pendidikan agama dan keagamaan bagi seluruh masyarakat dimanapun Anda berada. Podcast ini terselenggara atas kerjasama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar dengan KPRI Al-Ukhuwah, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Dan pada kesempatan ini, perkenankan saya, Daryanto, akan memandu jalannya podcast kali ini. Dan kita akan mengusung tema yang sangat luar biasa pada hari ini, yaitu tentang pendidikan agama Hindu, yaitu mencetak generasi yang berkarakter dan berpengetahuan agama. Dan telah hadir bersama kita, yaitu narasumber pada materi hari ini. Beliau adalah pengawas pendidikan agama Hindu Kabupaten Blitar, Bapak Mursalim MPD. Om Swastiastu, Bapak. Om Swastiastu, Mas Daryanto. Bagaimana kabar hari ini, Bapak? Astungkara, sehat. Gimana dengan Mas Daryanto sendiri? Astungkara, sehat. Dan semangat ya Bapak untuk mengupas tema pada hari ini yang luar biasa, Bapak. Harus semangat, Mas Anto. Dan sebelum kita mulai, perlu kami beritahukan bahwa beliau ini adalah pengawas pendidikan agama Hindu, baik di jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, bahkan SMK di Kabupaten Blitar. Luar biasa Bapak ini. Nah, kalau saya melihat CV beliau, kemudian mendengarkan perjalanan beliau, itu ibaratkan seperti kita itu minum air segar di tengah terik yang panas, melegakan dan menguatkan. Nah, semoga hari ini kita semua mendapatkan air yang segar dari beliau berupa ilmu dan wawasannya. Nggih, Bapak, nggih? Siap, Mas Anto. Baik, mohon izin Bapak untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan tema yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang mencetak generasi yang berkarakter dan berpengetahuan agama. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama Bapak, bahwasannya generasi yang berkarakter itu merupakan fondasi yang utama untuk membangun sebuah masyarakat maupun sebuah bangsa. Nah, supaya anak itu memiliki karakter yang baik, kemudian serada yang kuat, dan pengetahuan agama yang mendalam, nah itu sejak kapan atau mulai kapan penanaman karakter itu ditanamkan kepada anak tersebut, Bapak? Baik, Mas Anto. Tadi sudah panjenengan paparkan, yaitu terkait dengan pendidikan karakter yang endingnya untuk membentuk karakter anak didik kita ke depannya. Sebelum saya menjelaskan panjang lebar tentang bagaimana karakter Hindu, artinya membentuk karakter anak didik kita supaya menjadi karakter yang baik. Tentunya kita sudah tidak asing lagi apa itu karakter. Karakter itu kan sifat atau watak atau kepribadian daripada seseorang. Di dalam ajaran agama Hindu, supaya anak kita, anak didik kita, atau nanti ke depannya adalah mengacu kepada pemuda utamanya atau orang-orang yang sudah dewasa, supaya mempunyai karakter yang baik, itu diawali sedini mungkin, Mas Anto. Mungkin artinya karakter itu tidak bisa dibentuk secara instan. Jadi mulai dari proses, mohon maaf kalau bahasanya mungkin agak kasar, hubungan antara suami dan istri, disitulah nanti mengawali akan terjadinya pembentuknya karakter pada anak-anak kita. Nah, di dalam ajaran agama Hindu ada pantangan yang tidak diperkenankan kita melakukan hubungan suami istri. Di antaranya pas hari raya Nyepi, hari raya Galungan, hari raya Kuningan, hari raya Saraswati, Pager Besi, ataupun hari-hari
besar lainnya. Itu kita tidak diizinkan untuk melakukan hubungan. Mengapa? Gitu, nggih. Karena yang dikhawatirkan pada saat hari raya-raya tersebut, nggih, itu para batara-batari, para dewa dan dewi, itu semuanya kembali ke kayangan, kembali ke kayangan. Sedangkan di bumi tempat kita tinggal ini, itu dihuni oleh para raksasa, begitu Mas Santo. Yang dikhawatirkan, maka ketika terjadinya pembentukan atau bertemunya sperma telur, sel telur gitu sama sel sperma itu terbentuk, maka yang menitis di dalam jiwa anak nanti adalah jiwa-jiwa keraksasaannya, begitu. Gitu Mas Santo. Seperti yang Bapak Mursalim utarakan tadi bahwasanya kita harus menghindari hari-hari suci ketika akan melaksanakan hubungan badan, ngoten nggih? Istilahnya. Nah, selain kita melaksanakan itu, apakah ada hal-hal lain atau mungkin upacara di dalam agama Hindu yang dilaksanakan untuk orang tua itu menciptakan generasi yang berkarakter? Baik Mas Santo. Ini saya kembali sedikit, mengapa ketika pada hari-hari suci tadi tidak diperkenan untuk melakukan hubungan, walaupun tadi saya singgung, itu dikhawatirkan misalkan bapak ibunya bagus, bapaknya misalkan cakep seperti Mas Santo, istrinya juga cantik, gitu, tentunya mempunyai anak sudah tidak asing lagi kalau mempunyai keturunan yang kalau laki ya cakep, kalau perempuan ya cantik. Namun yang disayangkan ketika jiwa tadi itu dirasuki oleh jiwa-jiwa keraksasaan, anaknya cakep, yang kalau cewek cantik, namun punya sifat-sifat, mempunyai karakter kepribadian yang tidak baik, begitu, Lah, di samping itu Mas Santo, maka pembentukan karakter itu setelah pertemuan antara sel telur dan sel sperma tadi terjadi pembuahan kan, ibu itu seorang ibu mengalami namanya hamil, makanya di sana juga ada ajaran upacara telonan, itu 3 bulan, ada upacara pagedong-gedongan atau upacara 7 bulan, gitu. Terus ada upacara setelah 7 bulan biasanya meningkat kepada kelahiran, gitu. Setelah itu, setelah kelahiran ada upacara pemberian nama, ada upacara otonan yang 16 kali, dan juga ada upacara mepandes atau potong gigi. Lah, semua upacara itu ada maknanya, Mas Santo, demikian. Berarti begini Bapak, selain kita dianjurkan untuk melaksanakan hubungan badan di hari-hari yang baik, kemudian peran orang tua juga dalam mengupacarai bakal anaknya, baik dari kandungan maupun sampai kelahiran. Nah, dari upacara-upacara yang Bapak sebutkan tadi, ada satu upacara itu yang mungkin bagi kita orang Jawa itu mungkin kurang, yaitu pangur atau mepandes, Mungkin Bapak bisa membeberkan apa sih itu mepandes atau pangur itu, gitu, menurut agama Hindu seperti itu. Ya, sebelum saya jabarkan ke mengapa ada upacara mepandes atau pangur, Mas Santo, itu sebenarnya upacara itu miliknya kita, sebagai umat Hindu, begitu. Namun bagi mereka yang awam, yang belum tahu, atau memang karena itu upacara itu terjadi dari tahun ke tahun, seolah-olah upacara itu kan mereka tanya, itu adatnya orang Jawa, gitu. Dia tidak bisa menjelaskan. Namun untuk kita memang ada dasar, Mas Santo, ada dasar untuk upacara itu. Baiklah, terkait dengan upacara pangur tadi, itu intinya adalah upacara pengendalian diri. Kalau dalam ajaran Hindu ada ajaran satripu. Satripu itu sat itu 6, ribu itu musuh. Di mana kita itu mempunyai 6 musuh
yang tidak jauh dari badan kita, namun ada dalam diri kita. Nah, untuk mengendalikan itu tadi supaya kita, anak didik kita, ya, mempunyai sifat-sifat atau mempunyai karakter kepribadian yang baik, itu disimbolkan pada mohon maaf ini ya, ada kita punya gigi, ya. Jadi ada 6 gigi yang harus kita pangur hubungannya dengan mepandes tadi, atau sebenarnya secara simbolis, ya, ada 6 gigi yang harus kita secara simbolis kita pangur istilahnya. Itu 2 gigi taring dan yang 4 gigi tengah itu. Lah itu semuanya mengandung filsafat, ya. Kalau diri kita itu sudah kita pangur, biasanya untuk makan itu kan terasa ngilu, ya. Disitulah kita harus membatasi semakan makanan begitu, yang endingnya nanti kalau makanannya sudah ceromoh, makannya kita selalu hati-hati kan, akan membentuk watak sifat kepribadian ya diri kita sendiri ya pada anak-anak itu. Begitu Mas Anto. Tadi Bapak mengatakan bahwa satripu itu 6, 6 musuh yang ada dalam diri setiap manusia. Nah, ke-6 itu apa saja sih Bapak? Oh, baik Mas Anto. 6 musuh itu diantaranya ada Kruda, pertama Kruda. Kruda, ada Kama, ada Mada, ada Matsarya, dan ada Loba. Itu kita awali dari yang pertama Kruda. Kruda itu adalah sifat marah, marah, kemarahan gitu. Itu sudah pasti orang lagi marah itu apa-apa itu kan semuanya tidak benar, jadi biasanya tingkah lakunya itu kan selalu mengarah kepada kekacauan dan gitu, ibaratnya dengar orang yang lagi baca kitab suci itu bisa juga dia dibilang ngerasani kan gitu, maka belum jelas sumber suaranya, marahnya yang didahulukan itu. Yang kedua adalah Kama. Kama itu keinginan. Kita memang setiap manusia punya keinginan, tapi keinginan itu kan ada keinginan baik dengan ada keinginan yang tidak baik, ya, positif maupun yang negatif. Namun pada kalanya banyak keinginan-keinginan itu yang negatif, yang negatif. Artinya keinginan yang tidak bisa mengukur kemampuan kita kan gitu, sehingga pengen beli ini, beli itu tidak bisa terpenuhi kan gitu, menjadikanlah keinginan yang negatif yang menimbulkan sifat watak keberadaan kita itu ya menunjukkan keasliannya. Makanya dalam ajaran Hindu terkait karakter, sifat watak keberadaan itu harus kita awali sedini mungkin gitu. Dan yang ketiga itu ada Loba. Loba itu sifat tamak, atau serakah. Itu saya kira tidak perlu perjalanan panjang lebar, intinya semua itu muncul dari kepribadian. Ada sifat Matsarya, sifat iri, dengki, serai, ya, temannya punya ini tidak suka atau ini meri dengan dalil, oh itu hasil dari yang tidak baik kan begitu, Nah, semua itu muncul karena dari dalam diri kita itu sudah didasari sifat-sifat yang tidak baik tadi. Namun kalau kita punya sifat baik, apapun yang dilakukan orang itu ya kita selalu berpikiran yang baik begitu, Mas Anto. Berarti mepangur atau mepandes itu adalah bertujuan untuk mengendalikan sifat-sifat satripu di dalam diri manusia. Begitu nggak Pak? Nah, setelah upacara mepandes itu ada juga upacara yang dilakukan oleh orang tuanya, yaitu memberikan nama. Nah, itu bahkan oleh orang kita pun diupacarai, sebegitu sakralnya untuk memberikan nama itu. Kira-kira Bapak bisa menjelaskan secara rinci? Baik Mas Anto, ya dalam istilah Jawa ya, bukan artinya sudah bukan rahasia lagi. Nama itu kan adalah doa. Jadi ketika orang tua kita memberikan nama itu, di dalamnya itu ada doa dengan harapan ke depannya nanti ketika anak sudah remaja atau dewasa, sesuai dengan doa yang nama yang kita berikan kepada si
anak kan gitu nggih. Nggih, nggih, nggih. Suatu contoh Mas Anto itu Oh, nama nggih. lengkapnya kan Daryanto. Nggih, Apakah nggih. Mas Daryanto tahu arti dari nama Daryanto pemberian bapaknya itu? Sebenarnya saya masih belum mengerti. Oh, gitu. Karena nggih. Bapak tidak pernah cerita loh, Pak. Begitu nggih. Nggih, nggih. Kebetulan ini saya kan suka sama bahasa Jawa nggih Oh, Mas Anto nggih. nggih. Itu sepengetahuan yang saya terima nggih, Nggih. Daryanto itu kan berasal dari kata dari dan yanto Nggih. begitu. Dari itu adalah daya, daya itu kekuatan. Nggih. Sedangkan yanto itu adalah yasa nggih. Nggih. Yasa itu kemakmuran atau kekayaan. Jadi nama panjenengan itu diberikan orang tua kurang lebih kedewasaan panjenengan ketika sudah dewasa itu mempunyai kekuatan untuk mendapatkan kemakmuran. Tapi kalau saya amati jenengan memang doa orang tua panjenengan itu tepat ya. Contohnya panjenengan sendiri sekarang menjadi ASN kan gitu nggih. Kebetulan punya istri juga PNS nggih, ASN juga itu nggih. Itu tidak mudah untuk kita bisa mendapatkan pekerjaan menjadi ASN gitu. Itu contohnya itu. Makanya upacara-upacara itu adalah semuanya ada hikmahnya, ada maknanya, ada tujuannya, dan itu bukan gugon tuhun, memang ada apa namanya buku petunjuk atau sastranya begitu Mas Anto. Seperti itu ya. Baru hari ini loh Bapak saya mengetahui arti nama saya sendiri ini. Terima kasih Bapak ya sudah memberitahu arti nama saya sendiri ini. Nah Bapak ini lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari yang Bapak sampaikan tadi bahwasanya ada begitu banyak upacara yang dilakukan orang tua dengan tujuan untuk harapan untuk anak itu mempunyai karakter yang baik. Dari pelaksanaan upacara tersebut, kalau kita mengutip dari agama Hindu apakah ada semacam rujukan mungkin atau sastra atau mungkin kitab suci yang mendasari daripada pelaksanaan upacara tersebut, Bapak? Baik Mas Anto karena jelaskan tadi sudah saya singgung juga bahwasanya selamatan yang umum dilakukan oleh orang Jawa itu kalau di Hindu, ajaran Hindu itu adalah namanya yatnya. Yatnya itu persembahan atau kurban suci. Adapun yang mendasari selamatan atau yatnya tadi itu dalam kitab Bhagavad Gita Mas Anto. Jadi kitab Hindu itu kan intinya Weda. Namun dari Weda itu ada, karena arti Weda itu kan pengetahuan, ada kitab Manawa Dharma Sastra, ada Weda Parikrama, terus ada Bhagavad Gita, ada Sarabhusaya. Ini salah satu yang sempat saya petik adalah saya petik salah satu dari kitab Bhagavad Gita yang mendasari upacara yatnya. Sebenarnya tidak hanya di Bhagavad Gita, di Weda Parikrama juga ada, yang lain pun juga ada kitab-kitab yang menyatakan tentang selamatan atau yatnya. Ini yang saya lihat di dalam kitab Bhagavad Gita, yaitu Adhyaya 3 Sloka 10. Di sana disebutkan langsung artinya saja Jadi dahulu kala Ida Sangjang Widi atau Tuhan yang Maha Esa itu menciptakan manusia dengan jalan yatnya. Terus dengan yatnya itu maka engkau akan berkembang dan mendapatkan kebahagiaan serta keinginanmu. Ini yang perlu kita garis bawahi bahwasanya yatnya itu adalah ya dalam Jawanya selamatan, kalau di Hindu itu yatnya persembahan atau kurban suci gitu. Nah itu tadi jelaskan dengan yatnya itu kita akan berkembang. Yang dimaksud berkembang itu adalah bisa berkembang dalam arti kualitas juga dalam arti kuantitas gitu Kalau kualitas jelas pengetahuan kita lah yang berkembang. Seperti sekarang ini dengan kemajuan teknologi ini kita tidak ketinggalan kan gitu Sedangkan dalam hal kuantitas yaitu jumlah penduduk popularitas kita ini yang selalu berkembang begitu Mas Anto. Jadi sekali lagi saya tekankan
upacara selamatan itu bukan gugon Tuhan atau itu memang budaya kita orang Jawa, bukan budaya orang Jawa, nggih, saya tekankan itu memang murni dari ajaran agama Hindu yang dimuat dalam kitab Suci Weda, salah satunya dari kitab Bhagavad Gita. Luar Demikian, Mas biasa Anto. sekali, Bapak. Setelah secara detail Bapak menjelaskan bagaimana upaya orang tua untuk melakukan supaya anak itu mempunyai karakter yang baik, nggih. Nah, iya, seperti yang Bapak jelaskan tadi bahwasanya di lingkup keluarga, nggih. Nah, kita lanjut ke lingkup sekolah. Betul. Nggih, lingkup pendidikan di sekolah, nggih. Nah, bagaimana pendidikan agama Hindu terutama mencetak generasi yang berkarakter itu, nggih, ditanamkan kepada siswa di lingkungan sekolah. Selain anak-anak sudah memperoleh mata pelajaran pendidikan agama. Mungkin kita membahas di lingkup kabupaten kita sendiri, Bapak. Baik, Mas Anto, nggih. Kaitannya dengan pendidikan yang di sekolah, nggih, ya, perlu saya sampaikan bahwasanya pendidikan itu ada 3 macam sebenarnya. Pendidikan formal, informal, dan non formal kan itu, nggih. Kalau informal itu pendidikan dalam keluarga yang sudah secara langsung ini tadi saya jelaskan pendidikan mulai dari pembentukan di usia dini, awal pembentukannya manusia. Terus ada juga pendidikan formal, yaitu pendidikan yang ada di bangku-bangku sekolah dan juga ada di yang non formal. Kalau formal itu kan kemarin kebetulan sudah di SE-kan sama Bupati Blitar, yaitu ada pendidikan sak ngajine, Mas Anto, nggih. Itu pendidikan sak ngajinya di mana ya mau tidak mau kan gitu, nggih. Suka tidak suka karena sudah di SE-kan, guru itu ya harus berpacu untuk membentuk karakter atau watak siswa, kepribadian siswa supaya menjadi pribadi-pribadi yang baik itu. Ini kan terkait sak ngaji, sekolah sak ngaji nih. Di pagi hari itu kan ada mohon maaf kalau di Muslim itu ada ngaji dengan guru pendampingnya kan gitu, nggih. Kalau di Hindu juga ada pendidikan kita membaca sloka suci yang juga didampingi oleh gurunya agama Hindu begitu. Itu yang formal, sedangkan non formal itu untuk membentuk karakter tadi ada pendidikan di Hindu itu ada namanya pasraman, Mas Anto. Pasraman yaitu sekolah yang dilaksanakan itu pada hari Minggu. Mengapa hari Minggu? Karena biasanya guru ngaji itu gurunya kan bekerja di luar sana, ya. Artinya di dinas-dinas yang lain maka bisanya mengajar itu pada hari Minggu. Demikian juga untuk anak-anak itu, mereka itu dapat belajar bersama pada hari Minggu begitu. Kan ada sekolah Minggu atau sekolah pasraman. Berarti bisa kita tarik garis besarnya bahwasanya di sekolah pun pemerintah sudah ikut menerapkan pembiasaan pagi, ya, mungkin pembiasaan pagi untuk siswa yang masuk dalam sekolah sak ngajine itu di lingkungan sekolah. Kemudian di lingkungan masyarakat ada pembentukan yaitu pasraman setiap hari Minggu, ya, Bapak. Betul, Mas Anto. Luar biasa, berarti di lingkungan keluarga sudah ada, lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat juga sudah ada. Ini ada lagi satu pertanyaan, Bapak. Ini terkait dengan pendidikan agama Hindu yang ada di sekolah. Kemudian nilai-nilai dalam agama Hindu apa saja yang mungkin bisa diberikan kepada anak dalam membantu mencetak generasi yang berkarakter baik, Bapak? Baik, Mas Anto, sebenarnya banyak, ya, hampir setiap tema atau materi itu semuanya mengarah kepada pembentukan karakter, ya, kepribadian anak. Namun yang fundamental ini pada ajaran Trihitakarana, ada ajaran Trikaya Parisuddha, ada itu Tatwam Asi, itu semua ada lagi. Vasudewa Kutum Bakam, itu semuanya adalah mengarah kepada pembentukan karakter siswa, Mas Anto. Berarti
di lingkup ini peran guru sangat penting sekali nggih Bapak nggih, Betul, untuk membantu mencetak generasi berkarakter yang baik dan juga berpengetahuan agama yang dalam nggih. Iya, betul. Nggih, Pak nggih. Nah, terakhir Bapak ini ya, mungkin ada pesan atau motivasi yang disampaikan Bapak kepada baik itu guru, orang tua ataupun anak-anak dalam pembinaan karakter supaya karakter itu bisa digunakan oleh anak di dalam baik itu di lingkungan keluarga, sekolah ataupun masyarakat, Bapak. Baik Mas Santo, nggih. Harapan saya kepada orang tua, pada umat, maksud saya umat Hindu dan juga utamanya guru agama Hindu, ini bisa menyelipkan materi-materi yang terkait dengan pendidikan atau karakter kepada siswa, utamanya pada materi Trihita Karana, pada materi Tri Kaya Parisuda, pada materi Tatwam Asi, juga pada materi Basudewa Kutumbakam, dan materi-materi yang lainnya yang notabene bisa membentuk karakter atau kepribadian siswa yang kedepannya mempunyai pribadi-pribadi yang baik. Begitu Mas Santo. Baik Bapak, terima kasih ya Bapak secara detail telah membabarkan tentang tema hari ini yang sangat luar biasa. Dan akhirnya Sobat Kemana dimanapun Anda berada, kita sudah sampai di penghujung acara. Semoga apa yang kita dengarkan dapat memberikan manfaat kepada kita, memberikan inspirasi, memberikan edukasi kepada kita, dan sekaligus menjadi pengingat bahwasanya setiap kecil langkah kita di dalam pendidikan maupun di dalam pembinaan karakter merupakan persembahan suci untuk Ida Sang Yang Widiwasa. Dan sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Bapak yang telah berkenan menjadi narasumber. Dan kami sampaikan juga terima kasih kepada pemirsa dimanapun Anda berada yang telah setia mendengarkan. Nah, Sobat Kemenak Blitar dapat melihat video-video lainnya di channel YouTube kita. Dan kunjungilah sosial media Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Jangan lupa like dan subscribe, komen, dan share apabila perbincangan kami bermanfaat untuk panjenengan semua. Baik, akhir kata kami bersama sampaikan salam Paramasanti. Om Santi, 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 Om. Mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Swaha.